6,5 juta untuk menginap 7 malam, untuk mendapatkan breakfast, lunch, dinner 3 kali meals, kemudian untuk mendapatkan laundry 5 piece, kemudian juga PCR 2 kali. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman dengan saya di channel Novani YK. Saat ini kasus COVID ini seakan-akan dijadikan ladang bisnis bagi oknum tertentu. Seperti halnya yang terjadi ketika WNI masuk ke Indonesia dan dikarantina. Bahkan hal ini sampai diberitakan oleh media yang besar seperti Tempo, yang intinya upaya pemerasan seakan-akan bahwa orang yang dikarantina itu positif. Hal ini bermula ketika WNI yang dari luar negeri datang ke Indonesia dan diarahkan masuk ke karantina hotel, yang mana daftar dalam hotel tersebut merupakan hotel yang termasuk mewah, sehingga orang tersebut harus membayar uang ketika karantina itu sebesar 16,3 juta selama 5 hari, yang termasuk juga tes PCR dan juga transportasi dari bandara ke hotel tersebut. Dan disebutkan juga ketika hari yang terakhir ataupun hari kelima itu ada tes PCR yang kedua. Nah, pada tes yang kedua ini dia itu dinyatakan positif dan harus dipindahkan ke hotel yang selanjutnya. Jadi antara hotel karantina dan hotel isolasi untuk yang positif itu beda. Akhirnya dipindah ke hotel tempat isolasi untuk orang yang positif. Katakan bedanya antara karantina dan isolasi. Repatriasi itu adalah untuk karantina. Yang dimaksud adalah repatriasi, hotel repatriasi itu adalah hotel yang menerima tamu-tamu yang dari luar negeri. Dia dikarantina selama 8 hari, 7 malam. Dan itu adalah yang sudah negatif berangkat, datang ke Jakarta, kemudian dikarantina. Tetapi kalau isolasi atau dikatakan oleh Dr. Imran tadi adalah untuk yang sakit, itu adalah untuk yang positif. Dan ini berbeda. Dan ketika di hotel tempat isolasi tersebut diharuskan membayar di muka sebesar 16 juta. Dan orang tersebut hanya bisa pasrah saja karena itu katanya menurut aturan seperti itu. Dan ketika di tempat hotel isolasi tersebut, dia merasa bahwa dia itu sehat-sehat saja dan melakukan hasil tes kalau dia itu positif. Sehingga dia meminta kepada petugas itu untuk tes ulang keluar dari lab di hotel. Jadi tesnya di luar hotel. Tetapi ternyata pihak dari petugas yang mengaku dari BNPB itu tidak memperbolehkan, sehingga harus tetap di hotel dan tidak bisa ditemui oleh siapapun. Tetapi orang ini tidak kehabisan akal. Dia menelpon temannya supaya meminta polisi untuk mengirimkan tenaga kesehatan untuk datang ke hotel tersebut untuk memeriksa kesehatannya. Karena ada dari pihak berwajib meminta untuk dites di luar, akhirnya pihak hotel memperbolehkan dia dites di luar hotel tersebut. Setelah mengadakan tes di 2 tempat yang berbeda, nah di sana dinyatakan hasilnya itu ternyata negatif. Nah, jadi di luar hotel itu 2 lab itu negatif semua hasilnya. Tetapi ketika dites pada waktu sebelumnya di hotel itu ternyata positif. Nah, akhirnya beliau ini protes dan minta untuk supaya bisa keluar dari hotel tersebut. Dan akhirnya pihak hotel menyetujui bahwa beliau ini bisa keluar dari hotel. Dan pihak hotel mau membalikan uang sebesar 7,56 juta rupiah. Jadi dari uang yang dibayarkan sebesar 16 jutaan tersebut dikembalikan sebesar 7 jutaan. Nah, akhirnya berita ini viral dan dimuat di media-media besar. Nah, sebenarnya berapa sih biaya yang harus dikeluarkan bagi WNI yang mau karantina di hotel? Inilah penjelasan harga hotel-hotel ketika akan karantina di hotel dari pihak perkumpulan hotel yang dinyatakan hotel tersebut layak untuk tempat karantina. Harga hotel kami tetapkan dengan hotel berbintang 3, berbintang 4, berbintang 5. Dengan harga-harga kami biasanya bicara dengan anggota. Kemudian kita akan tentukan harganya berdasarkan, misalnya di bintang 3 itu harganya 6,5 juta untuk menginap 7 malam, untuk mendapatkan breakfast, lunch, dinner 3 kali meals, kemudian untuk mendapatkan laundry 5 piece, kemudian juga PCR 2 kali. Jadi PCR ini harganya ditentukan oleh
oleh dari Kerkes ya, dari karantina kesehatan, dan kita mendapatkan harga 800 dan itu sudah termasuk di dalamnya. Kalau bintang 3 itu 6,5 sampai 7,5, bintang 4 7,5 sampai 10 juta, bintang 5 10 juta sampai 14 juta, dan untuk luxury itu seperti hotel-hotel yang bagus banget gitu ya, itu 14 juta sampai 20 juta. Nah, itu adalah harga dari hotel-hotel tempat karantina, mulai dari bintang 3 sampai bintang yang paling mewah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah untuk saat ini ketika pulang ke Indonesia itu harus karantina di hotel dan bayar sendiri? Bagi teman-teman WNI yang statusnya itu PKI ataupun PMI, kemudian pelajar dan juga ASN yang dinas di luar negeri dan pulang ke Indonesia, itu bisa karantina di Wisma Pademangan, dan di sana akan gratis semuanya, dari tes PCR, kemudian makan, menginap, dan lain-lainnya itu gratis semua. Kemudian untuk yang di hotel itu diutamakan bagi WNA ataupun WNI yang statusnya selain dari yang aku sebutkan tadi, dan juga bagi TKI ataupun PMI yang pengen karantina di hotel itu boleh-boleh saja, tetapi dengan biaya sendiri ya. Untuk biaya hotelnya itu seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang pengen karantina di hotel tetapi takut dipositifkan? Nah, untuk teman-teman yang takut dipositifkan ketika tes PCR, itu untuk saat ini bisa banding ke lab luar di hotel. Jadi misalkan tidak yakin untuk hasil di hotel, itu teman-teman bisa tes lagi di luar hotel, lab-lab yang sudah ditentukan ataupun yang sudah bersertifikat bisa untuk tes PCR. Jadi istilahnya lab pembanding antara lab di hotel dan lab di luar hotel. Untuk teman-teman TKI yang mau pulang ke Indonesia itu jangan khawatir, nanti karantinanya akan berbayar. Untuk TKI itu tetap gratis, tetapi di Wisma Pademangan. Karena untuk saat ini Wisma Pademangan juga kamarnya masih ada. Walaupun ada informasi juga untuk satu kamar itu ada yang isinya 4 orang. Kalau biasanya kan cuma 3 orang, yang ini 4 orang, yang satu tidurnya di sofa. Tapi ini belum ada konfirmasi juga untuk kebenarannya. Cuma informasi di grup WhatsApp. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalnya ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, bisa komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.